Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurima Harisma Oktaviana dengan NPM S01-2022-054. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dari negara Malaysia. Pertama-tama, kita akan menjelaskan letak geografis dari negara Malaysia itu sendiri. Malaysia terletak antara 2 derajat hingga 7 derajat lintang utara dan 100 derajat hingga 119 derajat bujur timur. Daratan Malaysia terletak di semenanjung Malaysia yang meliputi bagian selatan Semenanjung Malaya yang berbatasan dengan Thailand di sebelah utara. Malaysia memiliki perairan yang luas di sekitar wilayahnya, termasuk Laut Tiongkok di sebelah timur, Laut Andaman di sebelah barat, dan Laut Sulu di sebelah timur. Malaysia berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Di daratan utama, Malaysia berbatasan dengan Thailand. Sementara di Pulau Borneo, Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia dan Brunei. Dengan letak geografisnya yang strategis, Malaysia memiliki keanekaragaman alam yang kaya, termasuk pegunungan, hutan hujan tropis, pantai-pantai yang indah, serta pulau-pulau eksotis. Selanjutnya itu monarki konstitusional. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, monarki konstitusional itu bentuk pemerintahan di mana seorang raja, seorang kepala negara atau raja memiliki peran seremonial dan simbolis, sedangkan kekuasaan politik sebenarnya terletak pada badan legislatif atau eksekutif yang terpilih secara demokratis. Monarki konstitusional ini di mana negara Malaysia memiliki seorang raja yang merupakan kepala negara. Gelar raja ini diwariskan secara turun-temurun di antara negara-negara bagian Malaysia. Meskipun raja memiliki peran seremonial dan simbolis, kekuasaannya terbatas oleh prinsip-prinsip konstitusional dan sistem pemerintahan demokratis. Jadi di sini peran raja hanya mengesahkan, tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Gitu. Oke. Selanjutnya pembahasan kekuasaan eksekutif dan legislatif di negara Malaysia. Kekuasaan eksekutif di negara Malaysia itu dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh raja berdasarkan dukungan mayoritas di parlemen. Perdana Menteri memimpin kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di Malaysia berada di tangan parlemen. Undang-undang dibuat di parlemen dan harus disetujui oleh kedua dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, sebelum menjadi undang-undang sah. Proses legislasi melibatkan pembahasan, perdebatan, dan pengajuan usulan undang-undang oleh anggota parlemen. Sama halnya di negara Indonesia, sebelum kita membuat undang-undang ataupun kebijakan, kita harus melalui pembahasan, perdebatan, dan pengajuan apakah kebijakan atau undang-undang tersebut mampu diterapkan oleh masyarakat dan mampu juga kita terapkan sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan itu sendiri. Pembahasan selanjutnya itu Dewan Undangan Negara, yang dimana ini hanya berada di Malaysia. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki sebuah Dewan Undangan Negeri yang berfungsi sebagai badan legislatif di tingkat negara bagian. Jadi setiap negara-negara atau bagian-bagian daerah di negara Malaysia itu memiliki Dewan Undangan Negeri. Anggota Dewan Undangan Negeri ini dipilih melalui pemilihan umum dan mereka bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintahan daerah. Jadi Dewan Undangan Daerah ini tersebar di seluruh bagian di negara Malaysia, tidak hanya di pusat tetapi di daerah juga. Jadi mereka juga ada yang bertugas untuk mengatur, mengelola serta
membuat undang-undang di daerah itu sendiri, yang selanjutnya akan dikirim di pusat dan setelah itu diterapkan di masyarakat di daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya itu masuk ke pembahasan 4, yang itu otonomi daerah. Malaysia memiliki sistem pemerintahan parlementer dengan monarki konstitusional. Negara ini terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Setiap negara memiliki kepala pemerintahan yang disebut menteri besar, sementara wilayah persekutuan dipimpin oleh seorang yang dipertua negeri. Malaysia menganut prinsip otonomi daerah, di mana daerah-daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan-urusan lokal mereka seperti pendidikan, kesehatan, perencanaan, tata ruang, dan lain-lain. Namun, pemerintah pusat tetap memiliki kendali atas beberapa bidang yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Jadi, tidak semuanya otonomi daerah atau pemerintahan daerah yang memang mengurusi urusan-urusan lokal, tapi juga ada sangkut paut dari pemerintah pusat itu sendiri di mana bidang-bidang tertentu pemerintah pusat akan turun tangan langsung di daerah tersebut untuk menanganinya. Tidak hanya pemerintahan daerah saja yang menangani urusan-urusan lokal, tetapi pemerintah pusat juga turun tangan untuk menangani baik di daerah maupun di pusat. Terakhir dari saya itu hubungan dengan pemerintah pusat. Hubungan daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah di Malaysia berinteraksi dengan pemerintah pusat melalui berbagai mekanisme seperti pertemuan antara kepala daerah dengan perdana menteri atau menteri-menteri terkait. Hal ini memungkinkan koordinasi dan komunikasi antara entitas pemerintahan yang berbeda dapat terjalin dengan efektif dan efisien. Jadi tidak selamanya pemerintah daerah harus berdiri sendiri menjalankan urusan-urusan lokal mereka, tetapi juga akan dibantu, akan didorong, akan ditunjang oleh pemerintah pusat di negara Malaysia itu sendiri. Jadi pemerintahan daerah di negara Malaysia itu tidak cukup atau tidak hanya melakukan urusan-urusan lokal saja, tidak semuanya mereka lakukan, tetapi ditunjang langsung oleh pemerintah pusat itu sendiri. Apabila ada bidang-bidang penting atau yang memang penting untuk dilaksanakan, pasti pemerintah pusat juga turun tangan untuk membantu pemerintah daerah di negara Malaysia tersebut. Jadi sistem pemerintahan di negara Malaysia ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana tadi yang saya katakan masih ada pemilihan umum yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memilih pemimpinnya untuk kedepannya. Jadi Malaysia ini masih menggunakan sistem demokrasi meskipun dipimpin oleh raja dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutifnya masih dipegang oleh perdana menteri dan legislatifnya itu dibagi menjadi dua yang disebut dengan parlemen. Ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ada juga yang dikatakan Dewan Undangan Negeri, di mana dewan ini yang membuat undang-undang, membuat kebijakan yang selanjutnya melalui proses pembahasan lalu akan diterapkan di masyarakat.